akan belajar tentang strategi ya. Jadi semuanya diharapkan hadir, baik dari yang kelas konten maupun kelas desain. Oh ya, untuk teman-teman ini yang berbicara adalah Kak Arin. Mohon maaf tadi lupa memperkenalkan, dan hari ini kita akan belajar dari Mbak Anantia. Ini beliau sedang masuk ke dalam Zoom. Hari ini kita akan belajar tentang market. Apa market itu? Pasar. Tapi apakah pasar yang menjual sayuran yang dimaksud ataukah pasar-pasar yang lain? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Oke, sebelum mulai saya mau bacakan ya beberapa peraturan seperti biasa. Yang pertama adalah semua peserta dimohon untuk terus menyalakan video selama kelas. Kemudian yang kedua, HP-nya di-mute agar tidak terdistraksi, dan juga mute Zoom juga ya, kecuali pada saat akan bertanya atau misalnya mau menanggapi atau bagaimana. Kemudian silakan cari tempat duduk yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Dan yang terakhir, silakan aktif selama kelas. Nanti jika ada pertanyaan bisa raise hand. Kalau mau on cam atau on mic boleh. Seperti biasa, nanti juga untuk teman-teman tuli akan dibantu oleh JBI juga. Jadi jangan khawatir. Oke. Wah, ini tadi ada yang nanya lagu ya. Saya nggak tahu, pokoknya yang mainin aja yang ada di internet. Oke, tapi udah dijawab. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, ini sudah bergabung dengan kita Mbak Anan. Halo Mbak Anan. Halo, halo. Oke. Bentar ya. Ya, apa kabar nih Mbak? Bentar, aku cari tempat dulu. Wait, Oke. dah. Halo, selamat sore, siang dan sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore semua. Selamat sore, Mbak. Oke, hari ini kita mau langsung aja ya ke Ya, silakan. materinya Karin ya. Ya, Oke. langsung aja Mbak, silakan. Oke, temanya buat yang bersama saya masih seputar strategi untuk digital marketing ya hari ini. Sebentar, aku coba cari dokumennya juga. Kalau berdasarkan jadwal, kita akan bicara tentang target market kurang lebih, sebentar ya. Oke, kita akan banyak berbicara hari ini soal target market dan media ya. Melanjutkan, sebenarnya masih melanjutkan dari yang sebelumnya. Kalau yang minggu lalu kan kita bicara soal apa itu digital marketing. Kalau hari ini kita akan bicara soal dasarnya. Jadi dasar mengenai digital marketing itu kita akan banyak bicara soal target market karena ini yang menjadi salah satu dasar utamanya. Gitu. Nah, hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menuliskan di dalam chat pertanyaannya. Jadi nanti saya ketika menjelaskan akan sembari melihat chatnya. Sama ini boleh saya di open sharing screen karena ternyata belum di open sharing screen-nya. Oke, sudah Mbak. Oke, terima kasih Arin. Oke, ini aku boleh izin share screen ya. Kita hari ini akan bicara soal target market dan medium. Gitu. Nah, sebelum kita mulai tentang apa itu target market atau kenapa itu penting, kita coba buka diskusi dulu ya, seperti yang kemarin sebelum-sebelumnya. Ada nggak yang mau kasih pendapat dulu menurut kalian? Target market itu apa sih? Ada yang mau nggak? Boleh di chat atau raise hand juga boleh.
Ada yang mau coba sebelum nanti kita bahas lebih detail? Oke, bagus, boleh open mic. Target market adalah sasaran pasar untuk penjualan produk kita. Oke. Sip. Oke. Jadi sasaran ya, target market Ya. itu sasaran untuk nanti kita menjual produknya. Nah, kalau Bella juga bilangnya target pasar yang kita tuju. Oke. Kalau Zilvia Firani bilangnya konsumen yang disasar. Jadi kalau tadi dari Bagus, dari Bella, dan dari Zilvani itu ada yang kesamaannya itu sasarannya gitu ya. Targetnya dan sasarannya. Jadi kalau Farhandi juga bilang sasaran pasar utama. Nah, ini menarik kata kunci utamanya gitu ya. Kalau sasaran nanti juga kita akan lihat bahwa ternyata ada yang disasar itu ada yang utama dan ada yang sekundernya gitu. Kemudian kalau Ignatius bilangnya tujuan pasar, Muhammad Fauzan target market itu. Oke, ini mungkin Muhammad Fauzan mau jelasin nih yang kamu maksud dengan target market itu seperti niche, konsumen, klien yang dituju dalam memasarkan produk. Itu maksudnya Sebenarnya kalau kan saya ini ada latar belakang biologi, jadi kayak misalnya kayak relung makanan gitu loh. Misalnya ya. relung makanan misalnya untuk herbivora itu biasanya kayak kambing, kayak sapi gitu-gitu. Nah, itu kayak kelompok-kelompoknya gitu loh. Itu Oke. niche, kayak relung kalau istilahnya. Jadi kayak, tapi kalau di sini kan contohnya lebih ke arah orang atau klien atau konsumen atau mungkin perusahaan yang dituju saat kita memasarkan produk kita, entah itu berupa barang atau berupa jasa. Oke. Itu sih. Terima kasih, Pak Fauzan. Nah, ini juga mungkin pembahasannya yang beda-beda, tapi kayaknya kita satu tujuan gitu ya. Ada yang pembahasannya tadi niche, relung, ada yang bilangnya sasaran, ya ada yang bilangnya juga kelompok gitu. Jadi memang ketika kita bicara soal market, itu perlu untuk menentukan targetnya gitu ya. Jadi kenapa targetnya? Biar ketika kita berusaha untuk mengkomunikasikan kelompok atau tadi ada yang Fauzan bilangnya niche, relung, sasaran tertentu yang mau kita capai gitu. Kenapa perlu seperti itu? Karena biasanya ketika kita mau memasarkan sesuatu, ada usaha yang kita lakukan itu kan perlu effort ya, perlu energi untuk melakukan itu. Nah, energi kita bukan tidak terbatas gitu. Energi kita ada batasnya. Nah, batasannya apa? Biasanya batasan waktu, batasan dana gitu ya. Nah, dengan batasan-batasan ini agar kita tetap bisa mencapai target yang kita inginkan atau kita mencapai hasil yang kita inginkan, itu butuh kita untuk menentukan kepada siapa kita mau melakukan digital marketingnya atau kepada siapa kita mau melakukan komunikasinya. Nah, bicara soal target market, jadi memang target market adalah sekelompok. Jadi kalau tadi bahasanya bisa sekelompok, bisa sasaran tertentu atau niche tadi. Niche itu kan bentukannya juga kelompok gitu ya, kategori tertentu gitu. Dan di sini sekelompok orang tertentu yang punya karakteristik yang sama gitu ya. Karena bicara soal kelompok mungkin kalau kita berkelompok berarti kita ada kesamaan. Kesamaannya apa? Nah, itu yang perlu untuk nanti didefinisikan atau kita cari kesamaannya apa. Gitu. Dan target market ini adalah yang menjadi tujuan kita untuk memasarkan produk atau jasanya. Karena kan ini kita bicaranya dalam ranahnya atau dalam ruang lingkupnya digital marketing. Gitu. Jadi perusahaan atau nanti klien kita gitu ya, karena kita kan akan menjadi desainer atau kita akan menjadi content creator untuk content copywriter gitu ya, untuk perusahaan yang akan hire kita. Nah, si target market ini adalah yang akan digunakan oleh perusahaan untuk kemudian bisa nantinya
perusahaan itu atau siapapun yang bekerja di perusahaan itu berusaha untuk memahami pelanggan-pelanggan yang mereka bilangnya pelanggan potensial. Jadi kelompok kecil ini adalah yang dinamakan sebagai nantinya pelanggan potensial gitu. Dan ketika kita nantinya mau menyusun strategi-strategi pemasaran atau strategi-strategi digital marketingnya itu untuk bisa meyakinkan pelanggan potensialnya untuk kemudian mempergunakan barang atau jasa yang kita pasarkan gitu. Nah, jadi memang benar ketika kita bicara soal target market itu memang ada kelompok kecilnya yang benar-benar mau kita jangkau, dan kalau kita berikan informasi, mereka akan lebih bereaksi gitu, atau mereka akan lebih menerima informasi yang kita coba berikan gitu. Karena saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa memasarkan kepada semua orang. Itu usaha yang harus kita lakukan ketika kita akan memasarkan ke semua orang itu terlalu besar gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari orang-orang yang lebih cepat untuk bisa kita yakinkan. Jadi target audience, target market adalah orang-orang yang disinyalir bisa lebih cepat untuk kemudian mau membeli produk kita atau mau membeli jasa kita. Itu mereka adalah orang-orang yang potensial, yang memiliki potensi untuk dengan cepat tertarik untuk membeli produk atau jasa. Gitu. Target market sendiri biasanya bisa kita bagi jadi beberapa bagian. Kalau minggu lalu kita sudah sempat latihan ya untuk buat target marketnya. Jadi target market itu biasanya ada yang namanya target market utama. Target market utama adalah mereka-mereka yang memang kita fokuskan. Jadi fokus utama kita dalam kita nantinya akan membuat misalnya materi komunikasinya, membuat materi promosi, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini adalah fokus pelanggan utamanya. Gitu. Nah, di luar dari target market utama, jadi biasanya kalau kita buat tuh dalam bentuk lingkaran ya, lingkaran yang paling dalam, itu adalah lingkaran target utamanya. Nah, biasanya tuh ada lingkaran keduanya, atau lingkaran yang mengelilingi si lingkaran utama ini. Nah, itu kita sebutnya sebagai target market sekunder, atau target market lapisan kedua. Gitu. Nah, target market sekunder ini adalah target market yang kalau kita berikan informasinya itu butuh effort yang lebih sebenarnya, tapi mereka juga masih ada kemungkinan untuk tertarik membeli produknya gitu. Nah, tadi kita juga sempat bicara ya, kenapa target market itu apa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa market harus ada targetnya gitu. Kenapa nggak semuanya gitu? Karena banyak sekali, misalnya nanti juga ketemu sama kliennya juga kadang-kadang akan bilang bahwa saya mau semua orang beli produknya, gitu. Saya mau satu Indonesia beli produknya, atau misalnya sampai keluar negara gitu ya beli produknya. Nah, saya tadi sempat bilang bahwa ketika kita melakukan digital marketing itu biasanya ada batasannya. Itu kenapa market kita itu harus ada targetnya, gitu. Kalau misalnya dananya tidak terbatas, kemudian kita kerjanya atau timnya juga banyak sekali, ini mungkin saja untuk kemudian kita memasarkan ke banyak lapisan market ya, banyak lapisan pasar. Cuma kalau misalnya ternyata timnya sedikit, kemudian misalnya nanti timnya cuma berdua ya, cuma desainer sama copywriter, kemudian biaya yang dimiliki oleh perusahaannya juga sedikit gitu ya, misalnya berarti memang harus ada spesifik orang yang dituju gitu. Fungsinya untuk apa? Ini kita coba lihat ya, fungsinya untuk apa. Biasanya nanti pengetahuan kita tentang target market itu akan menolong kita untuk membuat materi yang sesuai dengan orang yang akan kita tuju gitu. Karena ketika kita tahu tentang siapa yang akan kita ajak bicara, biasanya kita bisa bicara dengan bahasa yang sama. Gitu. Misalnya nih, kita mau bicara dengan orang yang ada di Sulawesi gitu ya. Biar lebih nyambung, biasanya kita perlu untuk kemudian mengetahui orang-orang Sulawesi itu gaya bicaranya bagaimana sih, gaya mereka
tren yang sedang ada di sana itu seperti apa sih, sehingga kita bisa bicara dengan bahasa yang sama gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih, kita tidak bisa bicara dengan bahasa yang sama, ada kemungkinan komunikasinya jadinya tidak tersampaikan dengan baik. Kalau komunikasinya saja tidak tersampaikan dengan baik, berarti kemampuan kita untuk kemudian meyakinkan target market kita atau meyakinkan orang yang melihat konten kita itu juga semakin sulit, semakin kecil kesempatan untuk kita bisa meyakinkan mereka. Gitu. Nah, itu tadi jawaban untuk kenapa market harus ada targetnya gitu. Kalau enggak, kita juga nggak tahu gimana kita harus komunikasi dengan mereka gitu. Dengan cara apa, atau misalnya apakah saya sudah berkomunikasi dengan benar atau belum gitu. Nah, target market itu ternyata seperti kalau kita mau bikin kue gitu ya, itu ada komposisinya, ada bahan-bahannya gitu ya. Kalau kita lihat kemasan makanan biasanya kan ada ingredients atau bahan bakunya gitu, misalnya dia pakai apa saja. Nah, target market juga kita bisa lihat dia sebenarnya di dalamnya ada komposisinya. Komposisi yang paling umum itu namanya demografi. Nanti kita akan coba lihat isinya demografi seperti apa. Nah, komposisi berikutnya yang menurut saya juga bagaimana minat dari konsumen kita atau target market kita dan bagaimana kebiasaan mereka. Gitu. Jadi komposisinya untuk target market kita harus tahu minimal 3 hal ini. Demografinya, bagaimana minatnya, dan bagaimana kebiasaannya. Nah, demografi itu apa? Demografi biasanya data yang kita perlukan, misalnya usianya berapa. Kalau kemarin kan kita sempat ya bikin target market gitu ya, ada yang bikin usianya misalnya rentangnya dari 20 sampai 50 gitu ya misalnya. Nah, itu yang kemarin yang saya informasikan adalah kalau kita membuat rentang usia, usahakan untuk jedanya tidak terlalu jauh gitu. Karena biasanya dalam rentang 10 tahun saja itu biasanya agak berbeda, kebiasaannya nanti berbeda, kemudian apa yang mereka sukai berbeda gitu ya. Karena kan ketika kita buat target market tidak hanya demografi, tapi kita juga harus melihat apa minat dan kebiasaan dari kelompok target market tersebut. Gitu. Jadi kalau bicara soal demografi berarti rentang usianya, jenis kelaminnya, misalnya kita juga bisa menentukan misalnya pendapatannya di berapa atau bahkan pengeluarannya. Gitu. Kita juga bisa menentukan kira-kira yang kita mau sasar adalah mereka dengan kemampuan spending atau kemampuan pengeluaran yang seperti apa. Kemudian pekerjaannya apa, tingkat pendidikannya apa, dan lokasinya di mana gitu ya. Biasanya ini adalah hal-hal dasar yang terkait dengan demografi tadi gitu. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat tentang apa yang disukai. Apa yang disukai itu maksudnya minat. Jadi apakah mereka ternyata suka dengan topik tertentu atau tren tertentu, atau kalau aktivitas-aktivitas seperti apa gitu ya, atau misalnya kalau gaya hidupnya, lifestyle-nya tuh seperti apa. Kalau misalnya kita jualan harus mempromosikan produk fashion misalnya, produk fashion seperti apa yang disukai oleh target market demografi seperti apa. Gitu. Itu yang perlu untuk kita lihat gitu. Atau misalnya kalau makanan, ya berarti kita harus melihat target market yang mau kita sasar itu sukanya misalnya jenis makanannya seperti apa, apakah trennya sedang ke negara tertentu atau trennya sedang ke jenis makanan tertentu misalnya, itu juga bisa dilihat atau dicari tahu. Yang berikutnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang bisa kita lihat adalah misalnya kebiasaan online gitu ya. Nah, kita itu bisa jadi sebuah masukan gitu ya, misalnya target market tertentu ternyata kebiasaan online-nya mereka punya kebiasaan ternyata online-nya pagi hari misalnya, kalau target market-nya ibu rumah tangga misalnya. Atau ternyata online-nya ada di atas jam 6 sampai jam 10 malam misalnya untuk mereka yang bekerja dan lain-lain. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita data, kita lihat gitu. Atau misalnya kebiasaan mereka dari
berangkat kerja atau kebiasaan mereka pulang kerja atau misalnya kebiasaan waktu weekend gitu atau yang lain-lain. Itu bisa kita data juga gitu. Jadi 3 data ini demografi, kemudian apa yang disukai atau minat dan juga kebiasaan menjadi hal yang penting untuk kita coba kumpulkan gitu. Fungsinya untuk apa? Ini ada yang terminologi atau konsep namanya peta target market. Nah, peta target market itu biasanya akan membantu kita untuk kemudian kalau nanti kita butuh ya untuk misalnya buat konten atau buat sesuatu, itu kita bisa lihat lagi peta target marketnya. Gitu. Jadi peta target market itu dimulai dari yang bagian pertama itu kita mendefinisikan produk atau jasa yang sedang mau kita marketingkan atau mau kita pasarkan itu bisa memenuhi hal apa dari kebutuhannya target market kita gitu. Misalnya biasanya sih yang dituliskan di sini misalnya adalah keunggulan produk gitu ya misalnya. Nah, itu bisa kita masukkan. Misalnya ya, saya menjual kaos kaki gitu ya misalnya. Ternyata produk jadi kebutuhannya adalah target market saya ternyata butuh kaos kaki warna-warni untuk weekend gitu ya misalnya atau kaos kaki warna-warni untuk anak gitu. Nah, itu kebutuhan yang kita coba atau produknya coba untuk penuhi dari target marketnya misalnya. Nah, demografinya kita bisa tuliskan bahwa misalnya target market utamanya adalah kalau tadi kaos kaki anak-anak warna-warni berarti target marketnya adalah orang tua gitu yang memang suka untuk outdoor gitu misalnya atau misalnya orang tua yang aktif dan sudah punya anak, anaknya usia misalnya balita dan sampai dengan misalnya SD gitu, kelas 3 atau kelas 4 misalnya ya. Jadi itu perlu untuk didefinisikan di dalam demografi. Misalnya tadi mau perempuan atau laki-laki. Misalnya, oh ternyata kalau untuk pembelian kebutuhan anak, banyak yang perempuan ya. Berarti kita target marketnya ibu usia berapa sampai berapa, yang punya anak usia berapa sampai berapa misalnya. Kemudian minatnya apa misalnya tadi. Atau misalnya kalau demografi ya, demografi itu misalnya tambahannya apakah ibu bekerja atau ibu rumah tangga saja atau misalnya apakah kita perlu juga untuk mendefinisikan apakah ibu ini punya pendidikan tertentu untuk produk-produk tertentu misalnya kalau kaos kaki sih sebenarnya bisa apapun gitu ya. Atau misalnya kita mulai masuk ke dalam minatnya misalnya untuk kaos kaki yang warna-warni tadi minat ibu ini adalah misalnya piknik bareng anaknya gitu misalnya atau ada minat fashion atau misalnya minatnya terhadap seni atau yang lain-lain gitu karena terkait dengan pilihan kaos kakinya warna-warni misalnya. Atau kemudian kita lihat kebiasaannya misalnya oh ibu ini sukanya mengkonsumsi konten di misalnya TikTok atau misalnya oh ternyata sukanya kalau online di jam berapa misalnya. Hal-hal seperti itu bisa kita masukkan ke dalam kebiasaan dan ketika kita menyusun peta ini tuh bisa diupdate secara berkala. Jadi kalau nanti 3 bulan kemudian kita menemukan data yang terkait dengan target market utama kita, itu bisa dimasukkan ke dalam target market ini. Kita bisa masukkan ke demografinya, bisa masukkan ke minat, atau bisa masukkan ke kebiasaannya. Gitu. Jadi nantinya ketika kita mau buat konten atau kita mau buat materi, mau buat rencana, itu kita bisa lihat lagi nih peta target marketnya. Apakah ada informasi-informasi atau saya bilangnya insight gitu ya, data yang kita bisa pergunakan gitu untuk nantinya membuat konten gitu. Pertanyaan ya dari Yudi Yusfar, apakah adat istiadat bisa jadi pertimbangan target market? Jawabannya bisa. Gitu. Nanti tergantung target market kita mau seluas apa ya. Misalnya target market kita hanya di daerah Jawa. Misalnya, berarti kita bisa saja fokus ke adat istiadat di daerah tersebut. Itu bisa juga. Misalnya adat istiadatnya adalah misalnya
ada hari-hari tertentu gitu yang bisa kita fokuskan penjualan misalnya, itu mungkin bisa. Atau misalnya, apa ya, aku nggak tahu sih, belum kepikiran nih, tapi bisa adat istiadat itu bisa, dipergunakan gitu ya, kalau misalnya, diperlukan gitu dalam materi komunikasi. Tapi yang di sini kalau misalnya ada data tersebut, masukin aja nggak apa-apa, karena peta target market ini adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target marketnya, yang nantinya kita bisa lihat secara berkala untuk memperkaya informasi kita, untuk nantinya kita gunakan untuk membuat konten, gitu. Jadi jawabannya kalau misalnya ada soal adat istiadat atau informasi-informasi lainnya, bisa dimasukkan ke dalam target market. Ignatius ada pertanyaan juga, apakah ada program atau tools untuk mencari tahu data konsumen atau target? Nah, nanti ada kita tentang gimana caranya kita bisa mengumpulkan datanya. Ini aku lanjutkan dulu ya. Nah, dari peta target market tadi, biasanya yang kemudian dibuat, jadi bisa bikin atau buat consumer profile-nya. Gitu. Nah, kalau consumer profile-nya, ini juga kalau nanti teman-teman perhatikan, isinya mirip seperti si peta target market, tapi seperti kita membuat persona seseorang gitu ya. Jadi misalnya gini, kita langsung menuliskan, kalau di sini kan contohnya ada gendernya, itu perempuan atau laki-laki, usianya berapa, status ekonominya berapa, kemudian income-nya atau pendapatannya per bulan berapa, pekerjaannya apa, kemudian itu sebenarnya sudah masuk ke dalam demografi gitu ya. Kemudian di sini demografinya ditambahkan dengan apa namanya, di summary atau disimpulkan bahwa ini adalah seorang perempuan pekerja kelas atas yang tinggal di kota besar dan aktif punya kegiatan sosial gitu ya misalnya. Gitu. Jadi usianya 22-47, penghasilannya sekian, biasanya pekerjaannya adalah misalnya artis, selebriti, penyanyi gitu, TV presenter, ini contohnya aja ya. Jadi consumer profile seperti itu. Kemudian juga ditambahkan dengan lifestyle, apa namanya, gaya hidupnya seperti apa, itu juga bisa ditambahkan. Nah, gaya hidup seperti apa itu biasanya akan masuk ke dalam kesukaannya mereka apa. Gitu. Ini misalnya ya, oh ternyata suka dengan apa namanya, di sini kalau contohnya ya, dia suka datang ke pembukaan galeri seni, gitu, atau suka ikut, ada makan malam, di sini tulisannya dinner parties ya, kalau dinner parties itu undangan makan malam lah, gitu. Atau, apa namanya, di sini ada gala events atau event lah hitungannya ya. Kemudian, suka dengan barang-barang seni, suka dengan perhiasan, atau dia di sini tulisannya fashion conscious, itu maksudnya sangat peduli dengan fashion, dengan gayanya dia gitu. Punya selera yang tinggi gitu terhadap seni misalnya dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada hobi. Nah, hobi juga masuknya sebenarnya ke dalam minat gitu. Jadi misalnya hobinya itu belanja atau shopping atau baca majalah fashion atau nonton film atau ngikutin program olahraga gitu ya, yoga atau pilates olahraganya. Nah, itu masuk ke dalam minat. Nah, yang terakhir adalah ketika buat si consumer profile itu masuk ke consumer habit-nya, kebiasaan. Jadi, kalau kita lihat si consumer profile itu isinya tetap ada si 3 kategori besar tadi, kategori demografi, kategori minat atau kesukaan, dan kategori kebiasaan. Gitu. Nah, consumer habit itu kebiasaan konsumennya. Misalnya kebiasaannya consumer profile ini adalah mereka akan belanja sebulan sekali di toko retail yang high end gitu misalnya. Atau dia akan membeli paling tidak misalnya 1 produk fashion tiap bulannya misalnya, dan lain-lain gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita perlu untuk gali. Dan ketika bicara soal peta, tadi ada 2 ya, bisa bikin peta yang seperti sebelumnya. Jadi kita langsung buat
kolomnya, di kolom itu kita langsung isi apa demografinya, apa minatnya, dan apa kebiasaannya, atau kita bisa bikin consumer profile seperti ini. Nah, consumer profile seperti ini juga menarik karena misalnya kita kasih nama, atau misalnya nanti kita kumpulin, jadi kayak bikin kayak kumpulin gambar gitu misalnya untuk membuat kayak cerita gitu ya tentang si consumer profile itu. Gitu. Jadi bisa bikin 2 alternatif seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau kita sudah buat si peta konsumennya, itu cara penggunaannya gimana gitu ya. Nah, menariknya adalah kalau kita sudah tahu gitu ya karakteristik minat, kebiasaan, dan demografinya. Jadi penggunaannya ini contohnya misalnya kita punya klien atau kita bekerja untuk Lego misalnya ya. Ini ada mainan action figure tapi misalnya kita bikin aja Lego gitu ya. Kita bekerja di Lego, kemudian kita punya produk baru yang ditargetkan untuk anak laki-laki usianya 9 sampai 14 gitu. Nah, jadi kita bisa benar-benar mencari misalnya dan apa namanya, sudah terbiasa untuk kalau kita punya klien seperti apa, target market-nya siapa, gitu. Dan target market itu kemudian kita coba untuk cari turunannya juga, turunan informasinya. Misalnya yang kedua, kita punya sepasang sepatu lari, tapi bahannya vegan gitu ya misalnya. Jadi bahan-bahannya daur ulang. Nah, itu targetnya siapa? Nah, berarti kalau sepatu lari bisa saja kita targetkan ke mereka yang memang suka olahraga atau atlet gitu ya, yang sadar lingkungan dan usianya misalnya 24 sampai 45. Nanti apa namanya, informasi-informasi tambahannya itu bisa kita tambahkan juga gitu. Atau misalnya kita adalah perusahaan catering makanan sehat kelas atas gitu. Nah, siapa yang perlu kita targetkan? Target utamanya adalah misalnya profesional yang sibuk dengan pendapatan sekian gitu ya, misalnya kalau kita mau tambahkan ya, karena misalnya makanan catering, makanan sehat, itu misalnya sebulan, sampai 1,5 juta atau 2 juta misalnya ya, dengan makanan 1,5 juta sampai 2 juta kita perlu untuk menyasar profesional yang juga punya pendapatan di, pendapatan tertentu gitu ya. Mungkin kita harus menyasar orang yang memiliki pendapatan di atas 10 juta misalnya. Dan target usianya di usia berapa, karena makanan sehat mungkin kalau di bawah 20 tahun belum pas kalau kita targetkan di sana. Mungkin lebih pas kalau kita targetnya adalah mereka yang usianya 30 sampai 45 tahun gitu ya misalnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaannya terkait dengan siapa yang akan kita marketingkan, yang akan kita pasarkan. Apakah kita akan pasarkan action figure tadi atau Lego, atau kita akan pasarkan sepatu lari yang terbuat dari bahan daur ulang tadi, atau kita akan pasarkan si perusahaan cateringnya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang akan berbeda target marketnya, kemudian karakteristiknya, mulai dari demografi, karakteristik, minat, dan kebiasaan itu pasti akan beda-beda gitu. Jadi nanti perlu untuk membiasakan untuk melihat ketika kita punya klien, dilihat juga target market utamanya siapa, dan kita coba bagi gitu, bagi datanya, data demografi, data minat, dan data kebiasaannya. Nah, ini kita coba ya. Tadi kan kita latihan ya. Tadi mainan action figure targetnya infonya cuma anak laki-laki usia 9 sampai 14 gitu. Sekarang kita coba untuk tambahkan informasinya. Ini boleh kalau ada yang mau coba, aku kasih waktu ya 5 menit cukup kan ya untuk kita coba masing-masing lebih nanti langsung ditulisin aja di chat. Kira-kira nih kalau punya klien Lego, Legonya action figure gitu, targetnya mereka cuma bilang anak laki-laki usia 9-14. Sekarang coba tambahkan dengan kebiasaannya seperti apa sih anak-anak laki-laki 9-14 yang seperti apa, yang punya kesukaan apa dan punya kebiasaan apa yang kira-kira
akan menjadi target market utama si action figure ini atau Lego. Oke. Coba diisikan untuk kebiasaannya, minat, sama kalau misalnya mau ditambahin demografinya juga boleh. Oke, 5 menit ya. Sekarang tuh jam 15.40 kita bahas ya. Nanti teman-teman boleh tuliskan saja di chat, nanti jam 15.40 saya bahas. Kak Anan boleh Ya, izin boleh Itu tanya. mainan action figure tuh banyak, Kak. Aku pernah lihat, saya pernah lihat, jadi kayak ada action figure karakter anime, ada action figure karakter seperti apa DC, Marvel, ada action figure karakter-karakter K-pop. Ini kan action figure ini terlalu luas, Kak. Nanti gimana untuk Bingung ya? Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi kalau memang misalnya kalian merasa bahwa oh informasinya kurang, ini kayak kemarin ya. Oh informasinya kurang, ini mainan action figure yang seperti apa gitu ya. Boleh ini kita detailkan aja. Action figure-nya itu action figure karakter Marvel gitu ya misalnya. Jadi silakan dituliskan kebiasaan dan minatnya. Jadi tadi mainannya action figure Lego, karakternya karakter Marvel. Oke, kita bahas ya untuk teman-teman yang sudah menuliskan di chat, terima kasih. Ini kita coba bahas satu. Dari Bagus, ini masukin kalangan menengah ke atas. Mungkin ini masuk ke demografinya ya. Jadi ini kan detail target market utama, kita bisa tambahkan demografinya. Nah, kalangan menengah ke atas, mungkin bisa juga karena misalnya kita mempertimbangkan bahwa harga dari Lego misalnya dan yang action figure ternyata
cukup mahal gitu ya, jadi berarti yang bisa beli menengah ke atas oke, cuma nanti bagus perlu nambahin juga, kebiasaannya apa sama minatnya apa untuk si anak laki-laki yang, apa namanya, akan membeli produknya gitu. Muhammad Fauzan nulisnya bermain dan mengkoleksi, action figure. Nah ini nanti perlu dibedakan antara kebiasaan dan juga minat, gitu. Kalau mengkoleksi action figure ini apakah minat atau masuk kebiasaan? Karena biasanya kalau, suka mengkoleksi sesuatu, itu bisa masuk ke dalam minat, atau misalnya suka bermain, itu masuk ke dalam minat. Kalau kebiasaan itu misalnya ya, kita bilangnya, mereka terbiasa untuk bermain di jam berapa sampai berapa gitu misalnya, itu masuk ke dalam kebiasaan atau habitual. Karena habitual kan adalah sesuatu yang, dilakukan, berulang kali atau ada polanya, atau ada pattern-nya kita bilangnya. Misalnya kayak tadi contohnya yang, waktu bikin profile, consumer profile atau target market profile, misalnya punya kebiasaan belanja barang fashion 1 bulan sekali misalnya. Nah, itu adalah masuk ke dalam kebiasaan. Atau misalnya, terbiasa untuk misalnya mengakses sosial media, seminggu berapa kali misalnya, itu masuk ke dalam kebiasaan, gitu. Muhammad Fauzan nulisnya minatnya adalah action figure karakter anime, yaitu masuk minat ya, bahwa mereka sukanya action figure yang misalnya karakter anime, gitu. Tapi tadi kan kita bilang ya, tapi nggak apa-apa, tapi tadi ada pertanyaannya bahwa, action figure-nya apa gitu ya. Kebiasaan suka mainan, ini masuk ke dalam kebiasaan, gemar bermain game masuk juga dalam kalau kebiasaan yang tadi ya, kalau suka mainan itu masuknya ke minat. Kalau gemar bermain game juga minat, kalau misalnya oke mau cari kebiasaan berarti mesti cari, sesuatu pola yang berulang. Biasanya anak-anak ini tuh, melakukan apa gitu, biasanya gitu ya. Nah ini juga Yudi Yusfar kebiasaan bermain Lego. Nah ini kalau misalnya kebiasaan, kalau misalnya kita mau bilang bermain Lego, misalnya kebiasaan bermain Lego seminggu sekian kali gitu misalnya. Itu bisa masuk dalam kebiasaan, tapi kalau misalnya hanya bermain Lego saja gitu, itu masuknya ke dalam minat. Kemudian, nah ini yang Fatimah Rahmah juga nulisnya kebiasaan bermain Lego bagi pecinta Lego, minatnya permainan Lego. Nah, kalau kebiasaan itu tadi ya, perlu ada misalnya durasinya bagaimana, atau misalnya dia setiap hari apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ada dari Ramaditya Adhikara, ini menarik karena berbagi pengalaman anaknya ya, anak yang kebetulan usianya 9 tahun. Nah, ini salah satu contoh dia ada sempat nanya, bagaimana sih kita bisa mengumpulkan data. Nah, dari penjelasannya Ramaditya ini menjelaskan bahwa pengumpulan data bisa terjadi dari apa namanya, kita melihat gitu ya, atau memperhatikan sekeliling juga, ini bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kita tahu ada target market yang sesuai dengan usia atau sesuai dengan demografi yang kita inginkan, itu bisa jadi bahan observasi atau bahan kita melihat informasinya. Nah, kalau dari informasi ini, berarti misalnya ya, oh ternyata suka dengan Roblox atau Blockman Go gitu ya, itu masuknya ke dalam minat gitu. Nah, nanti minat ini juga mungkin saja ya, minatnya tuh tidak terkait dengan action figure-nya, tapi terkait dengan misalnya yang perlu kita lihat, dia minat sama Marvel atau enggak, atau misalnya dia minat dengan misalnya ya, kan kita mau bicara soal nanti kita bikin konten gitu ya, dia minat dengan nonton video enggak misalnya, atau dia minat suka untuk dia lebih suka nonton video kah, atau lihat komik, atau lihat apa gitu. Itu bisa kita masukkan ke dalam minat gitu, karena dengan kita tahu hal-hal seperti itu, jadinya nanti kalau kita mau bikin konten, oh saya bikin konten yang bentuknya video gitu, karena saya punya data bahwa anak-anak usia 9-14 yang apa namanya, ternyata suka juga dengan action figure atau suka juga dengan permainan Lego,
ternyata suka juga nonton video gitu misalnya, atau lebih suka baca komik misalnya, atau yang lain. Nah, itu yang perlu untuk kita kumpulkan datanya gitu. Minatnya, ini kalau dari Muhammad Fauzan, minatnya penggemar mengidolakan karakter Marvel. Oke, demografi. Nah, ini menarik juga, Restiawati menuliskan demografi tambahannya ya, laki-laki dengan orang tua menengah ke atas, anak laki-laki dengan orang tua menengah ke atas. Ya, ini menarik karena ada kemungkinan mereka yang akan membeli itu yang beliin mungkin aja bapak ibunya, atau si anaknya kan juga harus minta ya ke orang tuanya. Dan kalau misalnya kita mau berkomunikasi melalui media digital, itu ada kemungkinan juga kita perlu berkomunikasi dengan orang tuanya juga gitu. Jadi itu misalnya tadi anak laki-lakinya usia 9 sampai 14 itu menjadi target market utama. Target market sekundernya, target market yang berikutnya adalah orang tuanya yang punya anak-anak usia 9 sampai 14 misalnya gitu. Kemudian Fatur Rahman bilangnya kebiasaan melihat TV Upin Ipin. Nah, ini nanti dilihat lagi ya, maksudnya apakah benar kebiasaannya ini, atau misalnya ya kalau minat boneka Upin Ipin, apa hubungannya dengan, jadi apakah benar anak laki-laki yang suka boneka Upin Ipin usia 19-14 itu ternyata suka juga mainan action figure gitu. Itu nanti bisa dilihat lagi gitu. Oke, ini udah banyak sekali ya yang masukin, tapi tadi masukan saya gitu. Jadi kalau kita bicara soal kebiasaan gitu, kebiasaan itu bicara soal habitual atau rutinitas gitu. Jadi misalnya nih ada yang dari Rian ya, ini Rian menarik nih, kebiasaannya misalnya menggunakan Instagram. Nah, itu juga bisa misalnya menggunakan media sosial apa berapa lama misalnya, atau misalnya kebiasaannya nonton film kartun atau nonton film apa gitu ya. Nah, itu bisa juga kita masukkan ke dalam kebiasaan. Jadi nanti perlu untuk melatih mana yang masuk kebiasaan, mana yang masuk minat gitu. Jadi kalau kita sudah bilang suka melihat atau suka terhadap sesuatu, itu biasanya kita kategorisasikannya masuk ke dalam minat. Kalau misalnya kita bicara soal rutinitas, itu kita masukkannya ke dalam kebiasaan. Oke, kita lanjut dulu, tapi terima kasih sudah banyak yang jawab. Dan ini ada Bella Tamira, Bella sharing salah satu cara mencari target market dengan cara melihat sosial media seperti Twitter, karena Twitter terhadap kolom trending dan trending ada base dan ada kolom topik tertentu. Nah, ini Bella menarik ya, karena ketika nanti kita mencari data, misalnya nih saya bingung nih kebiasaan sama minatnya apa ya gitu ya. Berarti kan yang harus kita lakukan adalah melakukan riset. Nah, risetnya bisa dilakukan di mana? Ini salah satunya memang bisa dilakukan melalui sosial media. Dan kalau misalnya mau cari informasi misalnya di Twitter yang lagi trending apa, itu juga bisa. Tapi nanti kita perlu untuk memastikan informasi yang kita cari itu memang dikeluarkan atau atau relevan dengan target yang kita mau gitu. Misalnya kan kita perlu untuk menentukan dulu demografinya. Jadi yang awal ketika kita bikin target market adalah kita tetap harus buat demografinya dulu. Gitu. Misalnya kayak si action figure ini, kita harus menentukan dulu saya mau ke orang tuanya atau mau ke anak-anaknya langsung. Misalnya ya. Jadi anak-anak misalnya oke, saya mau ke anak-anaknya langsung, berarti anak laki-laki atau perempuan itu juga saya perlu tuliskan, dan kemudian usianya di berapa. Gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan itu, kemudian biasanya akan lebih mudah untuk ketika kita mau mencari kebiasaan dan minat. Gitu. Karena kalau misalnya kita bicara nih, contohnya Bella Tamira
informasikan misalnya di Twitter melihat trending atau misalnya kita cari hashtag di Instagram, itu akan masuk ke data yang kita dapatkan di situ, nanti akan masuk ke minat atau kebiasaan. Biasanya sih akan masuk banyak ke minat, karena kita akan lihat bahwa, oh, orang-orang lagi suka apa sih. Kalau kita bicara trending kan adalah orang lagi mengikuti tren yang mana, lagi suka hal yang mana gitu. Itu biasanya akan masuknya ke dalam minat gitu. Oke. Ini kebetulan ada yang berikutnya, kita coba lagi ya. Eh, Ini kan tadi yang kedua latihannya, kalau yang tadi action figure ya, yang kedua adalah sepatu lari yang dibuat dari bahan daur ulang gitu. Targetnya untuk orang yang suka olahraga, jadi di sini dibilangnya atlet ya, tapi bisa saja orang yang suka olahraga yang sadar lingkungan ada di usia 24 sampai 45. Ini kita coba sekali lagi 5 menit. Coba tuliskan kebiasaan dan juga minatnya dari orang-orang yang suka olahraga atau atlet yang juga sadar lingkungan. Gitu. Coba ya, kita coba untuk tuliskan kebiasaan dan minatnya. Ini saya kasih lebih cepat ya, sampai di 15.55 ya. Nanti kita bahas habis itu.
Oke, ini kita bahas ya yang udah sempat nulis. Sebentar, saya coba lihat. Oke, ini pertama aku bacain yang punya Ramaditya. Kebiasaan berjoging di pagi hari karena identik dengan lingkungan yang segar dan alami. Oke, ini udah oke ya, maksudnya udah ketika bicara soal kebiasaan ini sudah berjoging di pagi hari itu biasanya rutin gitu ya. Kalau misalnya mau didetailkan lagi juga bisa, misalnya berjoging di pagi hari, misalnya di mana gitu ya, misalnya di taman dekat rumah atau misalnya di GBK atau misalnya ada di lokasi lain di daerah tertentu itu bisa juga. Farhandi, nah ini Farhandi nulisnya kebiasaan suka olahraga, menyukai alam, menyukai hal-hal berbau lingkungan. Nah, ketika depannya ada sukanya atau menyukai itu masukkan saja ke dalam minat gitu. Nah, kalau kebiasaan misalnya gini, kalau kebiasaan suka olahraga, misalnya gini, rutin olahraga seminggu 3 kali misalnya, itu masuk ke dalam kebiasaan. Atau misalnya kalau yang terkait sama alam, sebulan sekali paling tidak misalnya hiking atau sebulan sekali jalan ke luar kota misalnya yang kayak gitu-gitu, itu bisa masuk ke dalam kebiasaan. Tapi harus diberitahukan rutinitasnya seperti apa gitu ya. Nah, ini dari Muhammad Fauzan nulisnya kebiasaan rutin berhari 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, itu masuk ke dalam kebiasaan. Kalau Ramaditya juga tulis lagi minat suka dengan kegiatan atletik yang berbau atletik ya, berarti bisa lari sprint, jogging, atau misalnya minatnya pecinta lingkungan, green lovers, oke. Dari Oke, kebiasaan main tradisional lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah juga maksudnya apa ya? Itu perlu untuk didetailkan lagi. Misalnya nih kebiasaannya di rumah memilah sampah gitu. Itu bisa dimasukkan ke dalam kebiasaan gitu. Atau misalnya kebiasaannya belanja tanpa plastik gitu misalnya. Atau misalnya belanjanya tempat yang jual curah gitu misalnya. Karena kan kalau jual curah dia bisa beli banyak, tidak harus bawa kemasan gitu ya. Nah, dan biasanya kan barang-barang curah tuh, maksudnya barang-barang beli bulk, bisa beli banyak, itu sudah mulai bermunculan, itu bisa masuk misalnya. Rian menuliskan kebiasaan memiliki pola hidup sehat. Nah, kalau memiliki pola hidup sehat itu bisa dituliskan juga misalnya kebiasaannya mengkonsumsi sayur rutin gitu misalnya. Itu bisa masuk ke dalam kebiasaan, tapi perlu untuk kayak seperti tadi diinfokan rutinitasnya bagaimana gitu ya. Kalau vegetarian mungkin bisa masuknya justru ke demografinya gitu kan, karena dia sudah masuk ke kelompok tertentu ya gitu. Itu bisa kita masukkan ke sana. Nah, ini minat ya. Ada tulisannya kalau untuk Rian, jogging ke pusat olahraga di saat weekend. Nah, itu masuk ke dalam kebiasaan. Karena kamu menuliskan rutinitasnya gitu. Kalau misalnya minat suka jogging itu masuk ke dalam minat. Tapi kalau tulisannya adalah kamu menuliskannya sebagai jogging di pusat olahraga di saat weekend, itu masukkan ke dalam kebiasaan gitu. Kemudian ini ada Bella menuliskan kebiasaan orang-orang yang sering berkumpul di taman untuk lari pagi setiap hari. Oke. Oke. Ada lagi nggak ya? Ini ada Lucia, kebiasaannya sering bersepeda dan jogging sambil membersihkan lingkungan. Minatnya menyukai kegiatan daur ulang melalui komunitas atlet. Oke. Oke, nah target market ini dirangkum sepertinya ya, atlet berusia 25-45 tahun, mencintai lingkungan,
pernah mengikuti kegiatan daur ulang, memiliki kreativitas dan membuat sepatu daur ulang. Oke, nah ya ini nanti teman-teman bisa melihat lagi gitu ya dan membiasakan diri untuk mengumpulkan informasinya dan biasanya nanti ketika kita menuliskan gitu ya, oh ini kebiasaannya apa, minatnya apa, itu tuliskan sebanyak-banyaknya aja karena dengan informasi sebanyak-banyaknya yang bisa kita tuliskan, nantinya ini akan menolong kita untuk melihat, oh kayak tadi ya, kalau misalnya ternyata orangnya rutin nih jogging tiap pagi dan joggingnya misalnya memang di taman gitu ya, taman yang masih hijau, berarti mungkin nanti, konten-kontennya kita bisa buat konten tips berlari outdoor misalnya, atau konten tips berlari, misalnya kita bikin kontennya tentang tempat-tempat lari yang green gitu misalnya, atau tempat lari yang masih, eee apa namanya, masih asri atau masih hijau gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu konten karena kita tahu kalau, target market kita punya kebiasaan misalnya rutin lari dan, kesukaannya adalah memang lari di outdoor, lari di, taman, lari di hutan gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi bahan gitu ya. Nah, ini Kristi kebiasaan punya pola hidup sehat, rajin olahraga 2 sampai 3 kali seminggu ya, misalnya suka larinya di mana itu kita bisa masukkan juga atau misalnya, eee, berjemur setiap pagi gitu misalnya di bawah matahari sambil olahraga gitu, itu bisa ya, gitu udah oke nih. Nah kalau minat, kayak seperti tadi saya bilang ya, nggak apa-apa suka lari atau suka jogging, nggak usah bilang bahwa, rutin berapa kali gitu, kalau kamu tambahin berapa kali nanti masuk lagi jadi kebiasaan, gitu. Jadi berhenti sampai sukanya apa, gitu. Oke, sebenarnya berikutnya ada lagi, tapi kita lanjut aja kali ya, nanti bisa latihan sendiri nih di, rumah kalau misalnya masih mau latihan untuk, membiasakan diri menuliskan informasinya gitu ya. Ini kan, maksudnya adalah profesional dengan pendapatan, yang bisa dibelanjakan usia 30 sampai 45 gitu. Nanti bisa dituliskan misalnya kebiasaannya apa kira-kira, minatnya juga bagaimana gitu. Bisa buat latihan sendiri ya. Nah, ini coba kita lihat, contoh implementasinya kalau kita perlu untuk nantinya membuat konten-konten yang cocok dengan target market-nya gitu ya. Jadi misalnya gini, kita kemarin kan juga sudah sempat bicara soal Starbucks ya. Misalnya Starbucks ini followers-nya udah 1,6 juta gitu. Nah, kita perlu juga untuk mengira-ngira kira-kira nih, sebenarnya bukan mengira-ngira sih, tapi kita perlu membuat gitu ya. Ini coba ya kita latihan lagi pakai yang ini. Kalau misalnya Starbucks, menurut kalian target market-nya seperti apa sih? Tolong sebutkan, tolong tuliskan, eee, demografinya seperti apa dan juga, minat dan kebiasaannya seperti apa? Kalau nggak minatnya aja deh. Jadi kita masuk ke demografi sama minat. Kira-kira, usianya berapa gitu ya dan kesukaannya apa? Bella bilang mahasiswa orang kantoran karena tempatnya asik untuk, bikin tugas. Oke, minatnya apa kira-kira? Kalau ini kan mahasiswa dan orang kantoran masih, demografi gitu ya. Terus tempatnya asik, untuk bikin tugas, usia 20 sampai 30, suka kopi, sekaligus suka musik. Oke, ada lagi nggak nih datanya yang kita mau coba kumpulkan nih? Kalau oke, dari Eka bilangnya kopi tempat nyaman. Oke, tempatnya ya tadi. Terus ada soal kopinya, ada soal musik tadi, minatnya kopi, suka sosial media karena bisa upload, oke. Senang nongkrong, kopi dan roti, usia 21 kayak suka kopi. Kualitas, suka kopi, tempat nongkrong, oke. Ini banyak yang ngomongin kopinya ya, jadi oke, tempatnya instagramable.
kopi. Oke. Nah, ini penting untuk kita mendefinisikan seperti tadi karena nantinya ketika nanti kita bikin konten jadinya ketahuan gitu ya konten-konten apa yang gitu. Ini contoh-contohnya mereka tuh banyak bikin konten tuh udah langsung masuk ke promo gitu. Kenapa? Karena followersnya sudah dan mereka punya asumsi kalau orang sudah follow itu berarti mereka sudah lewat awareness gitu ya. Jadi kan kalau kemarin sempat dibahas sedikit tentang perjalanan konsumen mulai dari awareness sampai ke purchase. Nah, di sini mereka banyak mainnya di considerations, mempertimbangkan sama alasan untuk pembelian. Jadi udah langsung purchase. Jadi kalau kita lihat ini ada one for you, want to share itu alasan pembelian. Kemudian ada flash sale itu juga alasan pembelian. Kalau refreshing cup ini sebenarnya dia masuk ke dalam considerations gitu ya. Terus ada yang diskon-diskon itu masuk ke purchase. Jadi 3 dari 6 itu purchase. Yang tumbler D ini sebenarnya masuk ke dalam considerations gitu ya. Jadi ada beberapa yang considerations juga. Nah, kita engagement-nya gitu ya, mereka yang lebih engage yang mana, ternyata memang banyak yang misalnya diskon, ini walaupun flash sale sama diskon kilat kan sama ya. Jadi ternyata banyak yang beli 1 gratis 1 gitu ya untuk beli berdua dibandingkan dengan 50% misalnya. Nah, ini sesuatu yang juga perlu untuk nantinya kita lihat gitu. Apakah memang kalau bicara soal benefit gitu ya, tadi kan banyak yang bicara soal minatnya kopi gitu ya misalnya. Jadi mungkin orang lebih suka dengan ya memang kalau beli produk gratisannya kopi lagi gitu dibandingkan dengan dapat merchandise gitu. Soalnya yang lain ini misalnya yang Merdeka flash sale itu tuh flash sale-nya untuk merchandise-nya, bukan untuk produknya gitu. Nah, kalau ada yang atas nih yang dapat 4.500 itu memang produk dan dia yang komentar banyak. Dan yang beli 1 gratis 1 itu kan juga bicara soal produk dan yang komentar juga banyak. Jadi 4.000 sama merchandise cuman 2.900 gitu. Jadi kalau tadi kan banyak yang bilang bahwa minatnya ya kopinya gitu misalnya. Orang suka sama kopinya. Gitu. Atau kalaupun merchandise di sini mereka ternyata suka dengan kalau di sini kan karena diskon ya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan cuman penawaran Starbucks Rewards-nya gitu ya. Nah, itu juga kemudian jadi salah satu bisa jadi insight juga gitu. Oke, ini mau latihan untuk bikin tapi tadi udah ya, aku udah tanyain. Jadi kita lewatin ya untuk latihan ini karena tadi kita udah beberapa kali latihannya. Tapi kurang lebih sama ya seperti yang tadi. Ini memang perlu untuk dibiasakan. Jadi kalau nanti teman-teman sudah terbiasa untuk memikirkan kira-kira kalau saya dapat klien ini atau saya punya project ini ada produk baru, itu apakah demografinya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya dan bagaimana minat dan kebiasaan dari target market kita. Jadi nanti ketika bikin konten itu benar-benar bisa disesuaikan dengan apa yang disukai gitu ya. Kemudian kita coba lihat materi yang berikutnya. Oke, tadi bicara soal kenapa kita perlu untuk mengetahui target market dan target market itu terdiri dari apa saja, elemen apa saja yang perlu kita cari tahu atau perlu kita lengkapi. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana kita bisa mendapatkan datanya gitu. Kita bicara soal riset target marketnya.
Nah, bicara soal riset itu biasanya ada flow-nya, ada urutannya. Mulai dari kita membuat perencanaan risetnya, kemudian kita mengumpulkan data risetnya, kemudian kita olah data risetnya, dan kita gunakan data riset ini. Prosesnya bagaimana? Jadi kita perlu untuk kumpulin datanya. Jadi ini proses ya, kalau kita udah punya rencananya, dan kita sudah mengumpulkan datanya, ini adalah proses pengolahan sampai mendapatkan hasil. Jadi misalnya kita punya datanya nih, data ini kita bisa dapatkan dari mana saja, bisa dapat dari data insight social media, bisa kita dapat dari interview, bisa dapat dari survei, bisa dapat dari kita cari independen gitu ya, lewat mesin mencari atau dari tempat-tempat lain gitu ya. Itu datanya misalnya ada, kemudian data itu biasanya akan memberikan kita informasi. Nah, informasi itu biasanya bentukannya itu bisa grafis, bisa tabel gitu ya, bisa aja bullet points kalau memang bentukannya dalam bentukan riset Word gitu. Nah, tugas kita adalah nantinya dari informasi yang ada tersebut kita mencari namanya insight. Insight itu adalah data-data penting yang memang bisa kita tindak lanjuti gitu. Jadi misalnya nih kan kalau informasi saja berarti keseluruhan tabelnya, keseluruhan grafiknya, keseluruhan misalnya ada pie chart, ada yang lain-lain gitu. Itu tampilan informasinya. Nah, tugas kita itu sebagai digital marketer biasanya adalah untuk melihat data pentingnya itu apa gitu. Kita bilangnya itu biasanya insight. Insight itu misalnya, oh dari data ini berarti misalnya datanya bilang bahwa ternyata perempuan ibu rumah tangga itu ternyata lebih sering masuk ke dalam sosial media, dia biasanya ada jam pagi atau jam sore misalnya. Gitu. Jadi ada dua kesempatan gitu. Itu sebenarnya insight. Gitu. Nah, ketika data itu kita ketahui sebagai seorang digital marketer, nah nanti kita bisa ngambil action. Actionnya adalah misalnya kalau saya mau posting di dalam sosial media untuk target marketnya misalnya ibu rumah tangga, berarti saya punya 2 jendela kesempatan untuk posting. Saya bisa posting di pagi, misalnya jam 7 sampai jam 10 atau nanti jam 6 misalnya. Kalau ternyata di 2 jendela ini atau 2 window ini ibu rumah tangga tersebut ternyata dari data insight yang kita kumpulkan itu aktifnya di 2 waktu tersebut gitu. Nah, itu adalah contoh gimana dari data yang dikumpulkan bisa diolah untuk menjadi informasi, dan dari informasi itu perlu dipilah insight-nya, informasi pentingnya apa. Dan kemudian kita perlu juga untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk bisa mendapatkan manfaat dari insight yang tadi. Ini sebelum saya melanjutkan ya, ada pertanyaan dari Yudi, kalau tahap perencanaannya apa saja? Oke, saya balik ke flow riset ini ya. Kalau bilang soal rencana, itu kita perlu untuk menentukan kita tuh mau dapat data apa. Gitu. Misalnya saya mau cari data minat kayak tadi ya, atau data kebiasaan ya, berarti itu dibuat rencananya, yang saya perlukan itu apa, kemudian saya perlu menentukan saya akan mendapatkan datanya dari mana. Misalnya, oh saya ternyata butuh untuk membuat survei atau saya butuh melakukan interview. Nah, berarti saya perlu merencanakan pertanyaan surveinya atau saya perlu merencanakan pertanyaan interviewnya. Baru kemudian saya masuk tahap kedua yaitu pengumpulan data riset. Nah, pengumpulan data riset itu misalnya kalau tadi ternyata butuh survei sama review, ya berarti saya menyebarkan surveinya dan saya melakukan review interviewnya gitu. Nah, kemudian datanya terkumpul, baru saya melakukan pengolahan data riset sehingga menghasilkan misalnya informasi yang masuk ke dalam proses data riset ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dari Eka tanya, untuk kebiasaan atau minat, apakah
tergolong dalam psikografis. Eh, Bisa iya, tapi saya tuh biasanya biar mudah ya, itu langsung saja demografi, kebiasaan, dan minat. Soalnya kalau psikografis itu kan juga bisa misalnya eh, apa namanya, emosional, dari sisi emosionalnya, dari sisi apa namanya, ya minat sebenarnya bisa masuk ke dalam psikografis juga, tapi biar lebih mudah, saya biasanya bilangnya adalah cari demografinya, cari minatnya, dan atau kesukaannya, dan cari kebiasaannya, gitu. Ramaditya, iya dijabarin langkahnya emang agak mumet ya kalau untuk istilah, tapi untuk data riset ini, yang perlu dilakukan adalah kalau kita dapat informasi, jadi kalau menemukan data yang bentukannya adalah table, yang bentukannya adalah tadi hasil survei dalam bentukan apa namanya, pie chart, dalam bentukan table dan lain-lain, itu masih dalam bentukan informasi. Kita perlu mengolah lagi untuk kita dapatkan informasi pentingnya gitu. Ini menarik untuk menemukan informasi pentingnya karena kita perlu bertindak atau perlu berpikir seperti seorang detektif gitu untuk melihat ini tuh yang penting yang mana nih untuk saya, karena tidak semua data atau tidak semua informasi yang kita lihat itu perlu kita jadikan data pentingnya atau kita jadikan informasi penting. Jadi insight itu adalah informasi pentingnya gitu ya. Kalau informasi ya semua informasi yang tadi gitu bisa banyak sekali apa namanya, informasinya gitu. Jadi table-nya bisa banyak, kemudian pie chart-nya bisa banyak, grafisnya bisa banyak, tapi informasi pentingnya itu yang perlu kita cari. Dan untuk bisa mencari itu biasanya perlu untuk bertindak sebagai detektif gitu. Dan apa yang kita cari itu balik lagi ke perencanaan awal tadi. Yang kita butuh untuk lihat tuh apa, yang kita butuh untuk cari tahu itu apa. Gitu. Oke, ini kita lihat dulu ya, kenapa kita perlu untuk melakukan risetnya. Gitu. Nah, riset itu perlu kita lakukan untuk sebentar. Ya. Manfaatnya apa? Jadi satu, biasanya untuk memperkuat posisi bisnisnya. Jadi riset itu biasanya oleh klien kita itu dilakukan untuk dia mengetahui secara bisnis itu dia bisa nggak untuk mencapai target market itu, atau dia masih punya peluang atau tidak untuk menjual kepada target market tersebut gitu ya. Yang kedua adalah untuk melihat apakah kalau saya mau menyasar target market itu ada resiko atau ada halangan atau tidak gitu. Itu juga bisa gitu untuk itu, karena dengan kita punya riset yang data yang bisa kita, jadi informasi pentingnya gitu ya, masuk ke dalam insight. Kalau kita punya banyak insight, itu bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik gitu. Tadi kan lihat ya, kalau misalnya kita sudah punya insight itu kita bisa mengambil action yang tepat gitu. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengurangi resiko terhadap marketing atau pemasaran yang akan kita lakukan, atau di sini bilangnya investasi yang dilakukan. Karena kan misalnya kalau kita mau melakukan marketing, biasanya akan beriklan. Nah, iklan ini kan membutuhkan biaya. Nah, mereka bilangnya ini investasi marketing gitu. Kemudian kita juga bisa identifikasikan apakah ada peluang-peluang yang belum kita lihat gitu dari data-data insight tadi, atau malah ada ancaman dari kompetitor, atau ternyata ancamannya adalah target marketnya ternyata nggak ada di media itu gitu misalnya, atau target marketnya ternyata nggak suka dengan tipe konten yang seperti itu misalnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam potensi ancaman, atau bahkan misalnya peluang. Ternyata kalau kita cuman maksudnya cuman bikin konten yang bentuknya image, ternyata sekarang banyak orang yang malah nonton video, suka juga nonton video, berarti ada peluang untuk kita bikin jenis konten baru gitu misalnya. Atau membantu untuk menemukan kekuatan atau kelemahan dari kita sendiri, karena misalnya ternyata kita bisa bertanya gitu ya kepada
target marketnya apa yang mereka sukai atau apa yang mereka tidak sukai gitu ya. Itu kita bisa belajar tentang kelebihan atau kelemahannya produk kita gitu misalnya. Atau kita juga bisa lihat pesaing gitu ya. Perencanaan strategis ini bisa kita lakukan misalnya kalau kita mau melakukan pemasaran secara digital dengan data-data yang ada kita bisa menentukan dengan lebih baik misalnya pilihan medianya, jenis-jenis kontennya, tipe-tipe konten, gaya kontennya seperti apa, yang lain-lain juga bisa. Atau lihat tren gitu ya. Tadi kan juga sempat ada yang bilang sosial media kita bisa ngikutin di Twitter lihat trending gitu ya. Nah, itu trending topik misalnya. Nah, itu lihatnya tren apa yang lagi disukai sih saat ini oleh konsumen. Atau kita bisa berfokus pada kebutuhannya pelanggan kita tuh sebenarnya apa. Nah, itu bisa ditanyain ke pelanggan lewat survei atau interview. Gitu. Atau evaluasi keberhasilannya, keberhasilan kampanye kita itu juga bisa dilakukan. Nah, cara risetnya itu seperti apa? Di sini ada beberapa, ada data namanya data primer. Data primer ini adalah data yang kita dapatkan langsung dari target market, gitu. Jadi bisa kita interview atau wawancara langsung atau survei langsung ke memang mereka yang sudah menjadi pelanggan, gitu. Nah, bisa dengan pelanggan atau bisa dengan orang-orang gitu ya, tapi itu datanya kita kumpulin langsung dari orang gitu ya. Atau kita cari data sekunder. Data sekunder ini adalah online data. Online data itu kita biasanya mencarinya misalnya melalui mesin pencari. Nah, data sekunder ini biasanya adalah hasil riset yang dilakukan oleh orang lain. Itu masuk ke dalam data sekunder atau artikel gitu atau infografik yang sudah ada di online secara online gitu ya. Itu kita cari secara online biasanya. Itu namanya data sekunder. Kemudian ada data saya bilangnya di sini data tersier itu sebenarnya adalah data pesaing gitu ya, data kompetitor. Gitu. Jadi saya mengkelompokkannya menjadi 3 hal ini. Gitu. Kemudian, nah ini contohnya ya, ini adalah data yang termasuk data sekunder. Ini misalnya Google itu biasanya dia suka mengeluarkan data pelanggan online itu mereka keluarkan tiap tahun. Jadi kayak hasil mereka mengumpulkan orang-orang yang melakukan pencarian di mesin pencari Google itu biasanya mencari apa saja gitu ya. Nah di sini datanya mereka keluarkan tiap tahun. Jadi misalnya saya bisa tahu, oh berarti orang Indonesia tuh suka sama misalnya mencari informasi tentang di sini gender equality gitu ya, atau bicara soal mereka ternyata suka soal lingkungan hidup gitu ya, peduli lingkungan gitu. Soalnya mereka banyak mencari tentang masker yang bisa dipergunakan ulang atau misalnya mereka mencari kata kuncinya terkait dengan bebas plastik atau terkait juga dengan reusable cup atau kayak tumbler gitu ya. Atau mereka juga ternyata banyak melakukan pencarian terhadap makanan-makanan yang berbasis tumbuhan gitu misalnya. Atau ini sini ada juga data tentang work from home itu seperti apa atau misalnya tentang cara produktif atau lagu nemenin belajar dan lain-lain. Nah, ini data-data pelanggan atau data-data informasi riset yang data sekunder gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan dan bisa kita kumpulkan tahun demi tahun gitu ya. Ini tadi tahun 2020 datanya. 2021 Google juga bikin risetnya. Kemudian di sini dia bilangnya minat penelusurannya misalnya promo pengguna baru itu naik 195% gitu atau ulasan produk di 242. Berarti kalau misalnya ulasan produk naik, logikanya target marketnya suka nih baca tentang ulasan produk. Berarti bisa dong kalau misalnya kita bikin konten yang bentukannya ulasan produk. Nah, itu cara berpikirnya tuh. Kayak tadi ya, ini kan yang dari data informasi yang kita dapatkan, kita perlu mencari informasi pentingnya dan kemudian kita melakukan aksi terhadap informasi penting tersebut. Nah, ini juga salah satu contohnya misalnya dari data yang ada, kemudian
Yang menarik adalah ulasan produk, ternyata tumbuh 242. Kalau ulasan produk tumbuh 242, berarti aksi apa yang bisa dilakukan misalnya terkait dengan posisi saya sebagai misalnya desainer atau misalnya posisi saya sebagai penulis konten gitu ya. Jadi kan ini ide-ide yang bisa kita ambil gitu misalnya. Atau di sini juga ada tulisannya misalnya ada kenaikan pada produk berkualitas atau paling baru. Nah, ini kata kunci yang bisa dipergunakan oleh copywriter gitu misalnya. Berarti kalau saya misalnya buat konten ada tulisannya misalnya yang paling baru atau berkualitas dan lain-lain, ada kemungkinan orang lebih suka gitu karena ternyata orang banyak kok yang nyari gitu ya misalnya. Nah, ini juga ada misalnya datanya drive-thru itu meningkat 167%, atau cara merawat diri naik 55%, kemasan ekonomi naik 56%. Nah, ini balik lagi ya kayak tadi. Jadi data-data ini bisa jadi informasi dan tugas kita itu mencari informasi pentingnya. Jadi informasi penting apa yang bisa saya ambil dan bisa saya buat jadi action-nya gimana gitu. Nah, data sekunder tadi, data riset online yang pertama kan tadi bisa dapat dari misalnya Google setiap tahun ngeluarin. Nah, berikutnya ini juga saya suka banget sama Jakpat sebenarnya. Nah, Jakpat ini dia ada riset-riset yang mereka berikan gratis gitu ya, tapi memang isinya kadang-kadang ada yang tidak 100% gitu ya data riset yang mereka keluarkan, tapi lumayan untuk memberikan insight gitu, untuk mencari insight lumayan oke nih, lumayan menarik. Atau kalau misalnya nanti mau bikin riset independen bisa aja request juga ke mereka, tapi biasanya ada fee yang perlu dibayarkan kayak ke Jakpatnya untuk pembuatan riset-riset seperti ini gitu. Jadi ada yang namanya opsinya bisa beli risetnya mereka yang sudah ada atau kita bikin riset baru bersama dengan Jakpat gitu. Kalau bikin riset baru nanti akan masuk ke dalam data primer atau data yang pertama yang kita cari langsung gitu ya ke target marketnya. Gitu. Nah, riset yang online berikutnya yang bisa kita lakukan, saya biasanya mencari di Google Trend. Gitu. Nah, pencarian di Google Trend ini biasanya saya cari dengan kata kunci tertentu untuk melihat animo dari calon konsumennya. Tapi di sini sayangnya kalau bicara soal Google Trend itu kita tidak bisa untuk melihat secara spesifik mereka di usia berapa, perempuan atau laki-laki atau di usia berapa. Kita hanya bisa melihat berdasarkan geografis gitu ya. Kita bisa lihat berdasarkan provinsi bisa, kota bisa. Itu cuman masalahnya kita nggak tahu itu perempuan atau laki-laki dan usianya di berapa. Gitu. Tapi lumayan untuk membantu kita melihat apakah topik tertentu atau kata kunci tertentu itu ada di top of mind atau enggak gitu, dan kata kunci apa lagi yang terkait gitu. Itu kita bisa lihat juga gitu. Oke, ini aku jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Kalau ada, ini yang mana ya? Ini ada dari Andi Olan Sitorus. Berarti olah datanya cenderung menggunakan metode analisis statistik. Nah, ini kalau kita mau bicara soal olah data, bisa saja olah datanya itu dari orang lain gitu ya. Jadi kita dapatnya itu sudah dalam bentuk informasinya. Jadi sudah dalam bentuk grafisnya gitu misalnya, atau data ceritanya kalau misalnya ternyata rangkuman ceritanya kalau misalnya ternyata cara pengumpulan datanya adalah proses wawancara atau interview gitu. Jadi tidak perlu untuk belajar statistik sebenarnya karena bisa jadi kalau kita kan bisa ada opsinya ya, bisa yang primer, bisa yang sekunder, bisa yang tersier. Yang sekunder itu banyak data-data online yang bisa kita pergunakan juga. Dan kalaupun misalnya datanya data primer itu kita bisa interview sebenarnya. Kalau interview kan biasanya hasilnya itu summary tulisan ya, rangkumannya itu rangkuman tulisan, bukan data
bukan data yang apa namanya nantinya table atau pie chart atau lain-lain gitu. Tapi bisa juga kita hire third party, biasanya kalau company kan bisa aja dia hire third party gitu kan. Kita hanya lihat, jadi kita sebagai desainer atau kita sebagai content creator atau nantinya mau jadi strategic digital marketernya itu lihat datanya aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Ini Yudi Yuspar pertanyaannya, dalam tahapan pengumpulan pengolahan informasi data menggunakan statistik bisa ya bisa tidak, tadi seperti jawaban saya ya. Bisa aja nanti ngumpulin datanya ya pakai third party atau kita ngumpulin datanya data-data hasil olahan orang lain itu bisa juga. Oke, dari Eka tanyanya bagaimana cara riset yang efektif untuk menemukan target market-nya. Oke, kalau untuk target market biasanya tadi ya kita tuh sudah punya asumsi awal dulu, bisa aja mulainya dari asumsi awal ya. Misalnya asumsi awal saya kalau produk jenis ini target marketnya A, B, C gitu ya. Misalnya ada 2 atau 3 gitu. Nah, itu bisa aja kemudian kita riset ulang untuk melihat apakah benar asumsinya target marketnya pasar yang tadi ya, yang A, B, C tadi ya, Eka. Gitu. Jadi apa namanya, kita bisa risetnya tuh pertanyaannya lebih ke misalnya kita nanti sebarkan ke 3 kelompok tersebut, kemudian kita tanyakan apakah memang membutuhkan produk ini, atau misalnya kalau ada produk ini mau beli atau tidak gitu, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memang untuk memvalidasi apakah benar kelompok tersebut adalah target market yang memang kita perlu sasar gitu ya. Oke, Lucia Effendi, kalau statistik lebih ke data analis ya, memang tugasnya data analis, makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita sebagai desainer atau kita sebagai copywriter nanti ambilnya data sekunder aja, atau kalaupun mau pakai data primer itu kita dapat hasilnya aja gitu. Biasanya sih nanti kalau perusahaan yang akan dikasih ke kita adalah informasi-informasi yang bentuknya sudah hasil jadi gitu ya, bukan kita harus melakukan risetnya sendiri gitu. Oke, dari Lucia nih ada informasi kalau non-statistik bisa cari hasil survei di kata data ya, bisa juga. Gitu. Sebenarnya banyak ya, kayak Tirto juga suka keluarin infografis gitu. Tadi saya bilang memang bisa kalau lewat secondary data yang online tadi, bisa lewat si kata data atau ya kayak infografis yang dikeluarin sama publisher itu juga bisa sih kalau misalnya mau. Gitu. Buat Yudi, kalau mengandalkan data sekunder atau tertier, bagaimana dengan validitasnya? Nah, ini balik lagi ya. Jadi kalau kita mau ngetes hasil validitasnya, itu ya dites ke, misalnya gini, kita kan, aku nggak tahu Yudi masuknya ke desainer atau ke apa namanya, copywriter-nya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah, kan kita mencari data untuk asumsi awal juga ya, menguatkan asumsi awal kita. Nah, kemudian nantinya yang perlu kita lakukan adalah kalau kita mau buat kontennya dan itu di-publish, itu kita lihat lagi apakah itu mendapatkan respon yang kita inginkan. Gitu. Respon yang kita inginkan tuh dalam artian misalnya engagement-nya tinggi atau tidak, atau impression-nya berapa, reach-nya berapa. Nah, itu yang perlu kita pantau. Gitu. Jadi biasanya nanti kita tuh tetap harus melihat dan punya benchmark, punya apa standar gitu ya, misalnya untuk konten itu harus mencapai misalnya sekian banyak engagement, sekian banyak apa impression misalnya, atau sekian banyak di share atau sekian banyak di save misalnya. Nah, itu kita perlu untuk bikin benchmarknya, dan data-data sekunder itu sebenarnya untuk, atau data-data primer sekunder, data-data awal, data-data riset awal itu untuk membantu kita membuat materi yang lebih cocok dengan target market yang udah ada gitu, atau dengan target market yang ditentukan oleh kliennya gitu. Tapi tugas kita berikutnya adalah memang buat benchmarking tadi. Kita mencatatkan sendiri, oke, kalau saya coba yang ini, kalau misalnya dari hasil riset sih oke nih, kita tes.
kemudian kita bikin kontennya, ya kita tes sama apa enggak. Kalau sama ya berarti benar hasil tesnya. Jadi memang selalu seperti itu. Itu bahkan kalau di tim web sendiri, kita kalau bikin iklan itu biasanya kita lihat dari hasil riset, kemudian kita bikinkan materinya. Nah, bikin materinya pun kadang-kadang kita bikin materi 2-3 dan kemudian kita tes dulu. Gitu. Jadi ada namanya kalau iklan itu namanya dynamic ads. Dynamic ads itu platform iklannya ketika kita masukin misalnya 3 kreatif. Jadi 3 kreatif itu ada image-nya 3 atau image atau videonya 3 sama caption-nya juga 3. Gitu. Nah, itu nanti di rolling sendiri sama platformnya untuk target market yang kita sasar itu yang paling bagus performanya yang mana. Gitu. Itu yang biasanya kita lakukan. Jadi tetap harus dites dulu gitu ya. Untuk validitasnya. Oke, ini ada yang mau tanya lagi? Sembari saya. Teman-teman, jika mau bertanya, boleh raise hand atau komen di kolom room chat ya. Oke, kalau nggak ada, ini kita lanjutkan sedikit ya. Yang terakhir, tadi kan di judulnya ada soal pengetahuan tentang target market dan penggunaan media. Kalau pemahaman tentang target market itu dasar-dasarnya yang tadi saya ceritakan gitu ya. Yang penting kita tahu siapa target market utamanya, kemudian data-datanya mereka, yang 3 tadi, demografi, minat, sama kebiasaannya, dan jangan lupa bikin si peta target market atau consumer profile-nya. Jadi kita bisa nambahin terus dan kita bisa membuat itu jadi acuan. Jadi kalau kita mau buat konten, lagi bingung nih konten apa ya, cari inspirasinya ke profil yang tadi, profil market yang sudah kita buat atau peta target market yang sudah kita buat. Gitu. Dan untuk mendapatkan data kesukaannya apa, atau misalnya kebiasaannya bagaimana, atau misalnya kita mau nambahin informasi-informasi lainnya, itu lewat riset tadi. Nah, risetnya bagaimana? Tadi ada 3 cara. Kalau misalnya bisa melakukan sendiri, bisa pakai cara yang pertama gitu ya, kita bikin riset, interview dan lain-lain. Tapi biasanya kalau dari perusahaan udah dikasih tuh hasilnya, minta aja kalau misalnya belum ada, atau misalnya kita cari lewat online gitu ya data-datanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Alvina. Mau tanya, data tertier itu bisa dapat dari mana? Bukannya data perusahaan itu rahasia. Oke, data tertier itu tadi saya masukkan itu sebenarnya data kompetitor. Nah, data kompetitor itu yang bisa kita lakukan adalah memang memantau kompetitornya. Itu. Jadi misalnya bisa saja ada nih tools-tools yang memang untuk melihat growth-nya mereka di sosial media berapa, atau engagement-nya mereka di sosial media berapa, atau misalnya konten-konten yang lebih works atau konten-konten yang lebih baik di kompetitor tuh yang mana. Itu ada tools yang bisa dipergunakan. Ada yang namanya social bakers, itu dulu bisa untuk melihat kompetitor gitu, atau ada beberapa tools juga, tapi itu berbayar biasanya, itu untuk melakukan kompetitor mapping dan juga melihat performanya mereka gitu ya. Itu bisa kita pergunakan salah satunya gitu. Oke, ini kita masuk dulu ke yang terakhir ya, penggunaan media. Oke, ini pertanyaannya, kalau menyimak juga dari minggu lalu harusnya bisa jawab ya. Untuk marketing, media apa yang perlu digunakan? Ada yang mau jawab nggak? Kita coba dulu ya. Silakan. Di chat boleh kalau ada yang mau kasih komentar untuk pertanyaan yang ini. Menurut kalian, kalau bicara soal digital marketing, media apa yang perlu dipergunakan? Media digital, Kak. Kenapa? Media digital. Iya, tapi media digital apa? Media sosial misalnya. Tergantung platform dan pasarnya juga, Kak. Nah, ini tadi siapa yang jawab nih? Tergantung platform dan pasar. Saya Ramaditya. Oke, tadi ada. Oke, sip.
Tadi ada yang Tergantung bilang segmen ya lah. tergantung segmen siapa? Saya Pak, saya Bu. Siapa nih tadi? Bentar ya, nggak kelihatan. Tadi kan Ramaditya bilang, terus tadi siapa yang tergantung segmen? Rama lagi, bukan kan? Rahmat Bu, Suaranya beda. Rahmat Bu. Oke, Rahmat. Tergantung segmen. Sip, ada lagi? Ini pertanyaan menjebak nggak menjebak sih sebenarnya. Jadi untuk marketing, media apa yang perlu digunakan? Jawabannya adalah tergantung target marketnya siapa. Benar tadi ada yang bilang soal segmen, ada yang bilang tadi Ramaditya juga bilang soal tergantung pasarnya ya. Jadi benar. Jadi bicara soal marketing, media apa yang perlu digunakan, kita perlu balik lagi ke target market kita siapa, sehingga kita bisa menentukan media sosial apa atau misalnya digital media apa yang perlu kita pakai gitu. Jadi mungkin saja kita nggak pakai media sosial, tapi kita pakainya misalnya email mungkin gitu. Tergantung kalau misalnya target marketnya ternyata masih banyak menggunakan email gitu, atau misalnya justru kita pakainya mediumnya media chatting gitu. Kita pakainya WhatsApp aja misalnya, atau pakai media sosial memang gitu. Kalau misalnya memang target market kita memang ada di sana gitu. Ini ada, jadi kalau bicara soal media yang perlu dipergunakan, itu kita tadi ya, pertama harus tahu target market kita pakainya apa. Tapi yang kedua adalah kita juga perlu tahu trennya tuh gimana, gitu ya. Kenapa saya bicara tren? Karena ketika kita bicara tren, itu kita bisa tahu kira-kira ke depan media mana yang nantinya akan banyak digunakan, gitu. Karena misalnya ya, dulu itu Facebook cukup lama tuh ada sebagai media yang utama. Kemudian Instagram mulai masuk nih. Nah, sekarang banyak klien yang mulai meninggalkan Facebook, masuknya ke Instagram dan masuk ke YouTube gitu. Nah, nanti mungkin berikutnya TikTok jadi salah satu yang sekarang lagi diantisipasi oleh hampir semua brand gitu, tapi mereka kebanyakan masih nunggu. Kenapa nunggu? Kunci dari nunggu adalah mereka butuh orang yang ada di TikTok itu sudah cukup, mereka anggap cukup gitu. Cukup itu gimana? Ini sebenarnya ada videonya dan kebetulan nggak ada suaranya sih, saya jadi bingung juga untuk buat teman-teman yang nggak bisa lihat ininya. Tapi ini saya coba ceritakan aja ya. Jadi di layar ini nanti tuh ada perkembangan media sosial dari tahun 2015 sampai aku lupa 2020 apa 2019 ya. Dan ini yang kita lihat adalah ternyata tidak stagnan gitu. Maksudnya selalu ada perubahan gitu. Jadi dari yang tadinya masih sedikit, misalnya ini contohnya 2015 itu TikTok di sini tulisannya masih 38 gitu ya. Sedangkan yang lain itu sudah cukup tinggi ya, ada yang 38, yang lain 7. Tapi kurang lebih ini nanti sebenarnya menggambarkan tentang pertumbuhan dari pengguna gitu ya. Misalnya Facebook itu 15 nih di tahun 2016, masih di peringkat 1. Kemudian Instagram peringkat 3. Di tahun 2016 Instagram masuk ke peringkat 3, tapi YouTube jadi nomor 1 misalnya. Dan di sini kita lihat 2018 TikTok belum ada, YouTube masih nomor 1, WhatsApp nomor 2, Facebook nomor 3. Di 2020 TikTok baru masuk gitu. YouTube masih nomor 1. Nah, di tahun 2021 TikToknya tadi nomor berapa ya? Aku lupa, nggak kelihatan. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kelihatan bahwa masing-masing media itu punya pertumbuhannya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan, yang paling menarik itu sebenarnya pertumbuhannya gitu. Karena kalau yang tadi itu pengguna terbesarnya siapa. Jadi kalau pengguna terbesar itu bergerak terus. Jadi tadinya Facebook, kemudian pindah ke YouTube, pindah lagi ke Instagram, pindah lagi ke misalnya ke ada pengguna WhatsApp gitu. TikTok tuh baru muncul 2019, 2018 akhir 2019, tapi pertumbuhannya paling tinggi
gitu. Ketika pertumbuhan sebuah medium paling tinggi, kemungkinan dia untuk kemudian masuk menjadi media yang paling banyak dipergunakan itu juga tinggi gitu. Jadi sekarang banyak orang yang sedang menanti-nanti ini TikTok kapan dia masuk ke jumlah yang kita bilangnya tuh suka bilang critical mass, jumlah massa yang kritikal gitu, sehingga nantinya bisa ketika klien menggunakan media tersebut, dia bisa menjangkau orang yang cukup gitu. Nah, untuk pilihan media, informasinya seperti ini dulu. Ini yang terakhir, saya mau jawab beberapa pertanyaan yang ada. Bentar ya. Ini kayaknya pertanyaannya tinggal satu ya, dari Bella. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang ternyata gimana sih kaum mendang-mending, maksudnya gimana? Boleh dijelasin, Bella? Ini Mungkin maksudnya, kayak ngebanding-bandingin harga mungkin, Kak. iya kalau Kalau sebutkan komendang mending tuh biasanya ini Kak, teknologi gitu, gadget atau apa gitu. Biasanya Xiaomi tuh komendang mending gitu. mending ini, mending itu gitu ya. Oke. Sehingga banyak freelancer yang oke ya. Nah, ini Bella desainer juga ya. Jadi kayaknya kalau menurut saya ya, kalau untuk freelancer pastikan briefnya itu kalau dapat brief ya, pastikan briefnya memang sudah penuh gitu ya, sudah lengkap briefnya. Karena dengan brief yang lengkap itu biasanya kita sebagai freelancer desain ataupun copywriter bisa membuat materi yang memang dibutuhkan oleh mereka. Itu satu. Satu lagi, pastikan juga minta, ini kalau termasuk desain ya, minta referensi gitu. Ini balik lagi ke target market. Jadi misalnya kalau kita freelance kan berarti target kliennya adalah orang yang akan meng-hire kita kan. Nah, karena kita perlu tahu siapa target market kita itu, berarti kita harus tahu juga seleranya mereka seperti apa. Gitu. Kalau soal desain kan seleranya juga spesifik ya. Berarti kita perlu banget untuk tanya referensi desainnya mereka apa. Dengan mereka kasih referensi desain, berarti kita bisa lihat, oh mereka tuh sukanya warna-warna yang ngejreng. Atau misalnya, oh mereka suka warna soft. Atau oh, mereka suka desain yang gayanya elegan. Oh suka desain gayanya apa gitu. Dan kalau minta referensi, pastikan minta lebih dari 3 misalnya. Atau 3, minimal 3. Sehingga kita bisa punya perbandingannya. Gitu. Nah, referensi penting. Yang berikutnya juga adalah minta juga kita juga pasti jelas berapa kali revisi dan lain-lain gitu ya, karena itu perlu kita kasih tahu di depan juga gitu. Dan kalau soal underpaid itu sih kan harusnya di depan ya kita kasih tahu range harganya gitu ya. Mungkin terasa underpaid karena revisinya berkali-kali, jadi kan kita effortnya lebih banyak gitu. Nah, pastikan saja biar revisinya nggak berkali-kali, di depan kita kasih tahu bahwa ini revisinya bisa sekian kali, di luar dari situ dianggap final gitu misalnya, materinya itu juga bisa gitu. Jadi kayaknya 3 hal itu yang mungkin bisa menolong untuk tidak terjadinya underpaid gitu misalnya. Tapi balik lagi yang perlu kita ketahui itu memang menggali target marketnya sih sukanya apa. Karena kalau misalnya kita bicara soal desain, kita bicara soal copywriting gitu ya, itu tuh balik lagi akan bicara soal kesukaan, taste dan kesukaan dari target market kita gitu. Dan itu kan preferensi masing-masing juga ya gitu. Jadi biar sama gitu ya, biar ekspektasinya sama, kita perlu tahu mereka sukanya apa gitu. Mungkin itu ya. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku akhiri lebih cepat ya. Untuk hari ini kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya kalau di jadwal. Mudah-mudahan hari ini berguna ya ilmu tambahannya
kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan ke teman-teman di link juga. Dari saya sekian. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Kak Anan. Ini banyak banget ilmunya belajar hari ini. Penting banget ya untuk mengetahui siapa sih target kita, siapa market kita, gimana cara identifikasinya. Silahkan nanti juga diimplementasikan nanti kalau misalnya ada tugas atau nanti misalnya sudah bekerja, magang, seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Anan. Sekali lagi, sampai jumpa lagi nanti di beberapa waktu mendatang. Jika ada urusan boleh meninggalkan kelas duluan, karena setelah ini kami akan memberikan absensi ya teman-teman. Mungkin Kak Frida apakah bisa dibantu untuk share absensinya? Izin live ya kakak-kakak. Alhamdulillah absen. Ya, jangan lupa absensinya ya. Terima kasih. Jadi isi insya Allah full bulan ini ya. Oke, siap. Terima kasih. Izin live ya Kak, aku sudah ngisi absen. Oke, siap. Terima kasih Yudi. Untuk para JBI boleh live aja kok, nggak apa-apa. Acara udah selesai. Terima kasih. Terima kasih JPI. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak, izin live ya. Ya, siap. Kak, ini gimana tadi ya yang sebar absen? Aduh, Restiawati apakah ada di sini ya? Restiawati ada di sini nggak ya? Oh, ini ada. Kesusahan untuk absen apa gimana, Restiawati? Ya mungkin Kak. Kenapa? Ya mungkin ada kesulitan. Soalnya kan kalau saya kurang tahu nih, Kak, apakah kalau misalnya netra kan harus back dulu tuh. Biasanya kan lama tuh. Itu sih. Nah, oke. Yang di grup mungkin bisa jangan chat dulu ya. Mungkin kalau misalnya Restiawati kesulitan karena harus scroll lagi ke atas biar tidak selalu numpuk pesannya. Gampang sih Kak caranya. Iya sih, tapi nggak tahu nih apakah harus di scroll dulu itu Yang ya. datang itu pasti itu orangnya. Tapi kalau nggak ada ya. Iya, kita udah itu sih, udah screenshot sih, tapi untuk mengantisipasi. Paling cuma di scroll aja sih Kak. Mungkin ketumpuk-tumpuk gitu aja sih. Iya, iya. Udah sih, udah kita screenshot. Anyway, sudah semua belum ya ini ngisi apa absennya? Masih OTW Kak. Oke.